Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rahmini selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Dita Jelina, NIM 1810311224046. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, yang dihuni oleh bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Masing-masing daerah tersebut memiliki keunggulan sendiri-sendiri, termasuk potensi alamnya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan dalam bidang kepariwisataan. Hal itu dapat memberikan kesempatan untuk bangsa Indonesia untuk lepas landas menuju negara maju dan keluar dari zona kemiskinan. Kegiatan atau aktivitas pariwisata pada perkembangannya telah menjadi industri pariwisata dan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Industri pariwisata mempunyai peranan yang strategis dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Tumpuan pariwisata sebagai kekuatan daya saing terletak pada sumber daya yang terolah dengan baik. Adapun potensi alam yang dapat memberikan keuntungan dalam bidang kepariwisataan salah satunya yaitu air terjun Bajuin. Air terjun Bajuin ini berawal dari masih kurang optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut. Maka penelitian ini akan menganalisis strategi pengembangan pengelolaan pariwisata, di mana pengembangan pariwisata pada pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan wisata air terjun Bajuin yang harus memiliki strategi tersendiri untuk menunjang keberhasilan pengembangan kawasan air terjun Bajuin. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah didapat sebagai berikut. Rumusan masalahnya itu bagaimana strategi pengembangan potensi yang ada di wisata alam air terjun Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan potensi yang ada di wisata alam air terjun Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya tinjauan teoritis. Yang pertama ada pengertian pariwisata. Pariwisata menurut definisi yang luas adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, dan alam. Selanjutnya ada wisata alam, adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan kebutuhan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, daya tarik wisata. Daya tarik wisata alam merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, serta nilai berupa keanekaragaman alam hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan daya tarik wisata budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, serta nilai berupa keanekaragaman hasil budaya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selanjutnya, strategi. Strategi adalah sebagai sebuah rencana yang disatukan luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Selanjutnya, penelitian sebelumnya. Yang pertama ada Desi Irnawati Susanto tahun 2011 dengan judul Potensi dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Jumo Kabupaten Karanganyar dengan metode analisis SWOT. Yang kedua, Putri Pitiani pada tahun 2021 dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun di Desa Bala, Kecamatan Nuera, Kabupaten Bima dengan metode analisis SWOT. Yang ketiga, ini Putu Eka Oktaviantari, Damyati Nimade Suryani pada tahun 2019 dengan judul Potensi Wisata Alam Air Terjun Kuning sebagai daya tarik wisata alam di kawasan Desa Taman Bali, Kecamatan Mangli, Kabupaten Mangli. Metode analisisnya menggunakan SWOT. Yang keempat, Monika Julianti Maria Mandagi Knap pada tahun 2013 dengan judul Potensi dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tunan di Kabupaten Minahasa Utara dengan metode analisis SWOT. Yang kelima ada Sarah Hotnida Manalu, Iputu Ananda Citra pada tahun 2021, Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Air Terjun di Desa Sambangan menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada air terjun Bajuin di Sungai Bakar, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif
dan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari lapangan, kalau data sekunder yaitu data diambil dari penelitian yang sebelumnya. Selanjutnya teknik pengumpulan data ada observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data yaitu analisis SWOT. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di tabel pertama ada faktor internal, ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama adalah keindahan bentang alam di mana pengunjung dapat menikmati panorama alam yang indah dikelilingi perbukitan, sejuk dan masih asri serta aliran air yang jernih dan bertingkat. Yang kedua, suasana objek wisata yang memberikan kenyamanan. Yang ketiga, dukungan masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata. Yang keempat, mayoritas masyarakat bercocok tanam seperti sawah. Yang kelima, pemandangan tebing-tebing yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan hijau. Selanjutnya, kelemahan yang pertama. Kurangnya pendapat sekitaran air terjun untuk berteduh dan bersantai. Yang kedua, jalan menuju lokasi terlalu sempit. Yang ketiga, kamar mandi umum yang kurang memadai. Yang keempat, kekurangan tenaga kerja profesional dalam pengelolaan objek wisata. Yang kelima, masih ada potensi wisata yang belum intensif dikembangkan. Selanjutnya, tabel 2 ada faktor eksternal, yaitu ada peluang dan ancaman. Peluang yang pertama ada sektor pariwisata berbasis alam yang semakin berkembang dan semakin diminati. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar objek wisata yang dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, pemandangan masih alami, kebutuhan rekreasi dan hiburan. Selanjutnya ada ancaman yang pertama, munculnya wisata baru yang lebih menarik. Yang kedua, faktor cuaca yang terkadang tidak menentu menjadikan pengunjung berkurang. Yang ketiga, dapat terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Adapun strategi pengembangan objek wisata alam air terjun Bajuin, yang pertama ada strategi SO, satu, meningkatkan keamanan di objek wisata. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap wisatawan. Yang keempat, mengembangkan objek wisata baru, yaitu wisata edukasi dan agrowisata. Yang kelima, mengadakan festival rakyat agar memiliki variasi wisata. Selanjutnya ada strategi WO yang pertama, melakukan promosi yang lebih intensif terhadap objek wisata alam air terjun Bajuin. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan investor swasta. Yang ketiga, perbaikan sarana dan prasarana. Keempat, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga SDM yang ada. Yang kelima, mendirikan toko-toko cenderamata untuk mengembangkan UKM lokal. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, melakukan peninjauan kembali untuk menambah daya tarik wisatawan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang manfaat objek wisata bagi masyarakat. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan objek wisata yang ada di dalamnya. Yang keempat, mengoptimalkan potensi alam dan keunikan objek wisata untuk menghadapi persaingan antar objek wisata. Selanjutnya ada strategi WT, yang pertama meningkatkan promosi dan memperbaiki program pengembangan dan inovasi yang baru sehingga siap untuk menghadapi persaingan antar objek wisata. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga kerja profesional dalam pengelolaan objek wisata. Yang ketiga, memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada agar terlihat menarik bagi wisatawan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pengelolaan objek wisata alam air terjun Bajuin. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, potensi yang ditawarkan objek wisata alam air terjun Bajuin adalah keindahan bentang alam di mana pengunjung dapat menikmati panorama alam yang indah dikelilingi perbukitan, sejuk dan masih asli, serta aliran air yang jernih dan bertingkat. Suasana objek wisata yang memberikan kenyamanan, dukungan masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata, mayoritas masyarakat bercocok tanam seperti sawah, pemberangan tebing-tebing yang ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan hijau. Selanjutnya, adapun strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan keamanan di objek wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap wisatawan, yang keempat, mengembangkan objek wisata baru, yaitu wisata edukasi dan agrowisata, yang kelima, mengadakan festival rakyat agar memiliki variasi wisata, yang keenam, melakukan promosi yang lebih intensif terhadap objek wisata alam air terjun Bajuin. Yang ketujuh, melakukan kerjasama dengan investor swasta. Yang kedelapan, perbaikan sarana dan prasarana. Yang kesembilan, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga sumber daya manusia yang ada. Yang kesepuluh, mendirikan toko-toko cenderamata untuk mengembangkan UKM lokal. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah khususnya Dinas Pariwisata hendaknya memberikan dukungan kepada pelaku usaha wisata dalam mengembangkan potensi wisata air terjun Bajuin. Seperti misalnya sama dalam mengembangkan potensi wisata air terjun Bajuin, melakukan promosi baik di sosial media atau juga memperkenalkan air terjun Bajuin dalam event-event tertentu, serta aksesibilitas menuju ke air terjun lebih diperhatikan.
karena ini merupakan suatu kenyamanan tersendiri bagi pengunjung yang datang ke air terjun Bajuin untuk meningkatkan kualitas dalam pengembangan potensi wisata alam air terjun Bajuin. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.